buat diri kamu nyaman lebih dahulu. Gimana kabar kamu hari ini? Terima kasih. Kalau jujur, saya lagi kurang baik. Saya lagi banyak pikiran soal rumah. Terima kasih sudah jujur menyampaikan keadaan. Sepertinya ada hal di rumah yang cukup membebani pikiranmu saat ini. Iya, benar. Saya capek banget rasanya. Saya siap mendengarkanmu. Tidak perlu terburu-buru. Ceritakan saja pelan-pelan hal apa yang paling membuatmu merasa capek. Saya merasa di rumah itu nggak pernah didengar. Setiap saya ngomong atau kasih pendapat, kayak nggak dianggap. Kamu merasa pendapatmu sering diabaikan, seolah suara dan pikiranmu tidak dianggap penting di rumah? Iya betul. Kalau ada keputusan apapun, orang tua langsung menentukan sendiri. Saya jarang ditanya maunya apa. Jadi banyak keputusan dibuat tanpa melibatkanmu, sehingga kamu merasa tidak punya ruang untuk menyampaikan keinginan sendiri. Iya, padahal saya juga kan bagian dari keluarga itu, tapi rasanya saya cuma disuruh ikut aja. Kamu merasa seperti hanya diminta mengikuti keputusan, bukan dihargai sebagai anggota keluarga yang juga punya pendapat. Iya, itu yang bikin saya sedih. Sedih karena kamu ingin dianggap dan didengar, tetapi kenyataan belum seperti itu. Betul, kadang saya iri lihat teman-teman yang bisa ngobrol santai sama orang tuanya. Kalau di rumah, saya ngomong sedikit aja bisa dianggap melawan. Di rumahmu menyampaikan pendapat justru sering dianggap sebagai bentuk pembangunan. Iya, jadi saya takut bicara. Biasanya situasi seperti itu sering terjadi dalam hal apa? Banyak, misalnya soal kuliah, pergaulan, jam pulang, bahkan hal kecil juga. Orang tua selalu merasa mereka paling tahu yang terbaik. Kamu merasakan bahwa orang tua sangat dominan dalam menentukan banyak hal, dari hal besar sampai hal kecil. Iya, saya ngerti mereka mungkin sayang sama saya, tapi caranya bikin saya sesek. Kamu bisa melihat niat baik mereka, tetapi cara yang dilakukan justru membuatmu merasa tertekan. Iya, betul. Kadang saya cuma pengen didengar dulu, bukan langsung disalahkan atau diatur. Jadi yang kamu butuhkan sebenarnya sederhana, didengar lebih dahulu dan dipahami, bukan langsung dihakimi atau diarahkan. Iya, tapi di rumah susah banget dapet itu. Bagaimana biasanya respon orang tua saat kamu mencoba menjelaskan perasaanmu? Mereka bilang saya terlalu sensitif, kurang bersyukur, atau anak nggak boleh banyak protes. Saat kamu merasa terbuka, justru perasaanmu sering dianggap berlebihan atau tidak penting. Iya, makanya saya jadi malas cerita. Karena setiap mencoba bicara, kamu merasa tidak diterima. Betul. Saat mengalami hal itu berulang kali, apa yang paling kamu rasakan? Saya merasakan kesal, sedih, kadang marah juga, tapi saya pendam sendiri. Apa campuran rasa kesal, sedih, dan marah yang sama ini kamu simpan sendiri? Iya, saya nggak bisa marah di rumah, nanti dibilang durhaka atau nggak sopan. Jadi kamu merasa tidak punya ruang aman untuk mengekspresikan emosi di rumah? Iya, betul. Makanya saya sering nangis sendiri di kamar. Kamu menanggung banyak perasaan sendiri sampai harus menangis diam-diam. Iya, kadang saya merasa sendirian banget walaupun tinggal sama keluarga. Tinggal bersama keluarga tetapi tetap merasa sendiri, itu pasti berat banget ya untuk kamu. Iya, berat banget. Situasi di rumah ini berdampak seperti apa ke diri kamu sehari-hari? Saya jadi pendiam. Kalau di rumah saya lebih sering diam di kamar. Saya juga gampang capek mental. Kamu memilih menarik diri karena merasa itu lebih aman, tetapi di sisi lain itu justru membuatmu lelah secara emosional. Iya, kadang saya jadi malas pulang cepat kalau habis kuliah. Saya lebih nyaman di luar rumah. Rumah yang seharusnya jadi tempat nyaman justru membuatmu tidak tenang. Iya, saya sedih sebenarnya ngomong begitu, tapi emang saya lebih tenang di luar. Ada kesedihan karena rumah
mempengaruhi kuliah atau aktivitasmu? Iya, kadang saya suka susah belajar. Kalau habis ada masalah di rumah, mood saya rusak seharian. Konflik di rumah ikut terbawa ke aktivitas lain dan mengganggu fokusmu. Iya, Kalau kamu membayangkan situasi rumah yang kamu harapkan seperti apa? saya pengen rumah yang bisa diajak ngobrol. Kalau saya punya pendapat, didengarin dulu. Kalau salah ya dikasih tahu baik-baik. Kamu menginginkan suasana rumah yang lebih terbuka, penuh dialog, dan saling menghargai. Iya, saya nggak minta semuanya sih. Saya cuma pengen dianggap aja. Jadi, kamu bukan menuntut segalanya sesuai keinginanmu, tetapi ingin diakui keberadaan dan suaramu. Iya, itu banget. Apa arti didengar untukmu? Artinya mereka mau berhenti sebentar dengan penjelasan saya, nggak langsung marah dan mempertimbangkan pendapat saya. Didengar bagimu berarti diberi kesempatan bicara dengan tenang dan dipertimbangkan sebagai pribadi yang mempunyai pikiran sendiri. Iya, Setelah menceritakan semua ini, apa yang kamu sadari tentang dirimu saat ini? saya sadar ternyata saya selama ini cuma pengen dimengerti. Saya marah bukan karena benci orang tua, tapi karena saya kecewa. Kamu mulai menyadari bahwa di balik kemarahan itu sebenarnya ada rasa kecewa dan keinginan untuk dipahami. Iya, saya sayang sama orang tua saya, tapi saya juga terluka sama sikap mereka. Ada dua perasaan yang terjadi bersamaan, sayang kepada orang tua, tetapi juga terluka oleh pengalaman bersama mereka. Iya, itu yang susah dijelasin. Perasaan campur aduk seperti itu sangat manusiawi ketika seseorang terluka oleh orang yang juga dia sayangi. Saya merasa lebih lega dengan itu. Apa yang paling kamu butuhkan untuk dirimu sendiri saat ini? Saya butuh tenang, butuh tempat cerita, butuh rasa kalau perasaan saya paling. Kamu membutuhkan ketenangan, dukungan, dan pengakuan bahwa perasaanmu memang nyata dan benar. Iya, betul. Dari cerita hari ini, saya menangkap bahwa kamu merasa sering tidak didengar di rumah. Pendapatmu kerap diabaikan, perasaanmu dianggap berlebihan, dan keputusan sering dibuat tanpa melibatkanmu. Hal itu membuatmu merasa kesal, sedih, marah, dan sendiri meskipun berada di tengah keluarga. Di sisi lain, kamu juga menyadari bahwa yang sebenarnya kamu inginkan bukan melawan orang tua, tetapi didengar, dipahami, dan dihargai sebagai pribadi yang punya suara. Kamu menyayangi keluargamu, namun juga membawa luka dari pengalaman itu. Iya, saya merasa itu tepat sekali. Saya jadi lebih paham apa yang saya rasakan. Saya menghargai keberanianmu untuk terbuka hari ini. Tidak mudah menceritakan luka yang berasal dari rumah sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya merasa lebih lega sekarang. Sama-sama, semoga setelah ini kamu bisa lebih memahami dirimu dan memberi ruang bagi perasaanmu sendiri. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama.